mengetahui dan memahami tentang ini. Tapi sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu. Tadi mungkin sudah sering disebut ya. Ini juga kali kedua saya ketemu dengan Pak Heriawan, dan pada saat datang ke Pusdiklat di Sentul ya, Pak Heriawan sangat terbuka gitu ya, dan menerima kami semua waktu itu ya, dan dua Kaprodi, kemudian ada Ibu Direktur juga untuk bisa sharing tentang penanganan bencana ya, penanggulangan bencana. Jadi kata mitigasi mungkin bagi teman-teman mahasiswa asing gitu ya, mitigasi apa sih gitu. Nah, narasumber kita ya untuk pagi ini itu adalah Pak Heriawan, SPD IMM gitu ya. Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana gitu ya. Pasti banyak pengalamannya ya, pasti banyak pengalamannya tentang mitigasi terhadap gempa bumi. Mungkin nggak hanya gempa bumi ya, semua bencana ya. Dan kita tahu Indonesia ini kan memang rawan bencana ya Pak. Kalau nggak salah karena terutama kalau gempa bumi ini karena pertemuan 3 lempeng gitu ya Pak ya. Ya mungkin teman-teman mahasiswa boleh belajar gitu ya tentang ini, karena ini sangat penting apalagi pada saat nanti teman-teman berada di masyarakat ya, berkarya ya dan lain masyarakat, maka harus tahu tentang ini ya. Jadi mungkin itu saja perkenalan singkat untuk Pak Heriawan. Bapak mungkin kalau mau mengenalkan diri lagi nggak apa-apa ya. Ya nanti saya berharap teman-teman mahasiswa dan mungkin kita juga kalau mau bertanya boleh sekali ya, mumpung Pak Heriawan kesini, jadwalnya itu padat. Berterima kasih juga sekali dengan Pak Heriawan yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke Politeknik Bentara Citra Rasa. Silakan Pak, waktunya saya silakan. Kurnia Pak, tapi bukan kiper PSI. Ya, Kurnia saja boleh Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, pertama ada ini saya ya, apa namanya? Profesi saya ya, ada. Pendidikan di mana? Iya. PT-nya Pak. PT-nya bisa ya? Boleh? Baik, terima kasih Kurnia. Bapak sekalian ya, ini waktu sampai berapa lama? 30 menit. 30 menit sebentar ya. Iya. Jadi nggak banyak, ya. Oke. Nggak banyak yang saya sampaikan. Ini di sini aja. Oke. Terkait dengan diskusi. Tapi intinya yang penting-penting aja ya. Penting aja. Pertama, bagaimana kita memahami tentang mitigasi itu dulu ya. Faktor apa aja ya yang dikaitkan dengan mitigasi. Mitigasi itu kan sebuah tindakan pengurangan resiko ya. Jadi jelas ya, kalau kita kenal namanya mitigasi itu ya pengurangan resiko. Beda dengan pencegahan ya. Kalau kita kenal cegah kurangi ya. Nah, jadi nanti kita setidaknya akan memahami apa yang harus kita lakukan terhadap dengan ancaman bencana yang ada di Indonesia. Kenapa Indonesia termasuk rawan bencana? Ada yang bisa sharing. Kenapa Indonesia rawan bencana? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Kurnia bahwa kita berada di kenapa? Ada ya. Suaranya Siapa? Kenalin, boleh kenalin nih. Iya. Pak Heriawan tahu nih siapa yang ganteng mau jawab. Saya di Indenia, saya mahasiswa bimbingan konseling. Jadi menurut saya kenapa Indonesia banyak bencananya? Salah satunya Indonesia juga banyak gunung aktifnya. Maka dari situ salah satunya bencana seperti gempa bumi juga bisa menjadi salah satu faktor di mana Indonesia banyak bencana. Terima kasih. Bagus. Iya, salah satunya negeri kita secara geografis ya, kita berada di letak geografis yang memang kurang menguntungkan. Tanda kutip ya dari segi bencana. Tapi kalau dari segi sumber dayanya kita bersyukur dengan hidup di Indonesia dengan banyak sumber daya alam. Baik ya.
Jadi itu salah satu ya, bahwa kita berada di lingkaran api, ring of fire. Kenapa disebut ring of fire itu? Ya banyak titik-titik api. Hampir ada 500 gunung api di Indonesia dan aktifnya kurang lebih 127 ya Pak Charles ya. Yang aktif itu ya. Coba 10 saja meletus, bagaimana coba kita? Ya, masyarakat kita. Nah, itu salah satu ancaman yang ada di Indonesia. Belum lagi kita berada di lempengan lempengan tektonik ya, yang akan bisa menjadikan sebagai negara yang sangat rawan sekali terhadap dengan ancaman gempa bumi. Ya, ada lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Yang kalau digambarkan itu seperti ya puzzle ya, yang semuanya itu bisa bergerak, ya, terkotak-kotak. Bahkan dalam penelitian ilmu geologi itu sampai saat ini ya, itu tidak bisa diprediksi. Ya, lempengan-lempengan itu terus bergerak. Ya, lempengan itu terus bergerak. Nah, ini landasan filosofi bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah kita itu berupaya untuk bisa mengamanatkan dari undang-undang ya 45, kemudian juga amanat dari peraturan undang-undang nomor 24 tahun 2007 ya, bagaimana pemerintah berusaha untuk bisa melindungi bangsanya dari ancaman bencana, termasuk pesannya Pak Jokowi dalam hal bagaimana upaya itu salah satunya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bermutu ya, punya profesional. Oke, baik ya. Nah, ini salah satu prinsip dalam keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi ya, selalu tertulis suprema lex esto ya, adalah keselamatan masyarakat adalah merupakan hukum tertinggi. Jadi tanggung jawab negara ya, tanggung jawab negara. Nah, pengetahuan adalah kunci untuk bertahan hidup, kenali bahayanya, kurangi resiko. Bapak-Ibu sekalian, jangan kita berfokus kepada ancamannya, jangan berfokus kepada bahayanya, jangan berfokus kepada bencananya, karena bencana itu memang sudah ada ya, bencana itu memang sudah ada, sudah diciptakan sejak awal, sebelum kita lahir bencana sudah ada. Tapi yang harus kita fokus itu adalah bagaimana kita melakukan mitigasi, bagaimana kita melakukan pengurangan resiko bencananya terhadap ancaman yang ada. Setuju ya? Kalau bencana, kalau kita tunggu-tunggu, nggak ditunggu-tunggu ya pasti akan datang. Tetapi bagaimana kita ketika bencana datang, kita tidak menjadi korban. Itu paling penting ya. Nah, ini yang disampaikan bahwa negeri kita sangat rawan terhadap dengan ancaman bencana. Ada 3 lempengan besar, ada ratusan gunung api, kita juga tinggal di beberapa pulau. Ini salah satu resiko ya, kenapa Indonesia itu sangat rawan bencana. Belum lagi kita, kenapa ada berpecah-pecah dari kepulauan ke kepulauan, ada ribuan pulau. Ketika terjadi bencana, sangat lambat mendapatkan bantuan karena kita terhambat dengan transportasi, betul ya? Kayak contoh Gunung Ibu kemarin, Gunung Ruang, bagaimana kami harus datang ke sana melalui boot dulu karena nggak bisa menggunakan pesawat terbang. Itu salah satu juga resiko sangat besar terhadap negeri kita. Ya, apalagi masyarakat kita yang lebih dari 250 juta itu, mereka sangat terbatas informasi tentang kebencanaan. Tugas kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya lah yang harus bisa menyampaikan tentang pengetahuan bencana pada mereka yang tertinggal di jauh besar. Kita hadir di sini tujuannya itu, menyelamatkan bangsa kita dari ancaman bencana. Ya, bukan berarti kita harus bisa mengalahkan bencana seperti Superman gitu ya. Tidak seperti itu, tapi bagaimana upaya kita, salah satunya adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk bisa mengurangi resiko dengan pengetahuan yang kita miliki ya. Nah, ini salah satu statistik di Indonesia kenapa
kita begitu banyak ancaman bencana. Tahun 2023 saja akhir tahun sudah mencapai 5.400. Ya. Jadi kalau dihitung setiap bulannya lebih dari 180 kali gitu ya kejadian bencana. Ya. Ini sangat luar biasa. Bencananya apa saja? Semua bencana ada di Indonesia. Ya, dari kompor meledak sampai gunung meletus ada. Dari konflik sosial sampai peperangan juga ada. Ya, kalau non alam. Dari penyakit pandemi kita juga sudah mengalami. Belum lagi seperti gempa bumi, gunung api, kekeringan, kemarau, ya, karhutla dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah resiko yang sangat besar sekali terhadap dengan masyarakat kita, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, kita hidup di antara dua bencana, betul? Iya, kita hidup di antara dua bencana. Kita nggak tahu kapan gempa terjadi di sini. Kita kapan tahu terjadi apa namanya, misalkan gunung api meletus, nggak tahu kita, kecuali ada informasi ya dari lembaga berwenang. Nah, saya sampaikan tadi, jangan kita fokus kepada bencananya, tapi apa yang akan kita siapkan ketika bencana itu datang. Setuju ya? Apa yang kita siapkan ketika bencana itu datang? Pelatihan, informasi pendidikan, edukasi, mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, warning system, peringatan dini, kearifan lokal. Itu adalah merupakan salah satu upaya kita dalam menghadapi bencana. Dan fokus kita tergantung masing-masing karakteristik bencananya masing-masing. Bagaimana upaya kita menghadapi gempa, ada caranya. Bagaimana kita menghadapi gunung meletus, ada juga teknik pengurangan resikonya. Semuanya sama, ya. Makanya kita mungkin belajar nanti Bu Elis terkait dengan penyusunan rencana kontingensi. Nah, kita nanti ada latihannya. Rencana kontingensi itu adalah sebuah rencana menghadapi sebuah peristiwa bencana apa gitu yang akan terjadi maupun yang tidak akan terjadi. Tapi kita sudah siap siaga terhadap dokumen itu. Jadi di dokumen itu, ini juga salah satu bagian dari kepada kampus tangguh bencana harus punya rencana kontingensi di bidang perencanaan. Tadi kalau seandainya terjadi gempa bumi, yang ditunjuk sebagai komando bencananya siapa di kampus ini? Ya, ada yang disebut dengan Kapten Pro. Jadi siapa yang ditunjuk sebagai apa namanya koordinator untuk masing-masing lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu yang harus dilatih. Ketika terjadi bencana, mereka harus apa yang dilakukan? Ya. Terus sumber daya apa yang harus kita miliki di sana? Kalau terjadi kebakaran, apakah kita sudah punya alat untuk ada smoke detector ataupun ada alat untuk mematikan api apa dan sebagainya? Itu harus dicek terkait dengan kesiapan gedung kita. Itu namanya salah satu indikator kampus tangguh bencana. Termasuk salah satunya adalah semua sumber daya yang ada di kampus ini sudah terlatih dalam menghadapi bencana. Ya. Itu modal kita menghadapi ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Ya. Saya teruskan aja ini. Nah, kalau definisi bencana secara umum bisa Bapak Ibu baca, tetapi ini memang persepsi orang bisa beda-beda, tapi nggak ada yang sama. Ya. Kalau saya tanya, apa bedanya bencana dengan bahaya? Apa, Bu Kurnia? Bencana dan bahaya bedanya apa? Ini kan pengetahuan dasar aja. Bencana apa? Bahaya apa? Bedanya ya Pak? Iya, bedanya. Kalau persamaannya sama-sama siap datang kapan aja. Saya tanya bedanya. Oh ya, makanya saya lagi mikir bedanya apa ya. Kalau bencana itu mungkin berasal dari lingkungan gitu Pak. Mungkin dari sekitar kita, terutama dari alam. Kalau bahaya mungkin dari aspek apa aja, dari dalam diri kita juga dan juga dari lingkungan. Oke, baik ya. Mahasiswa ada yang mau bantu jawab? Coba, ada yang mengatakan. Siapa nih? Kenalin ya, berdiri boleh, namanya siapa, mahasiswa? Karena ini pengetahuan dasar. Apa bedanya bahaya dengan bencana?
Ya, saya Egi Wianto Pak, mahasiswa bidang konseling. Kalau menurut saya, kalau bahaya itu adalah potensi adanya menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta benda. Kalau bencana adalah kasusnya sudah kejadian. Terima kasih. Tepuk tangan. Kalau bahaya itu sama dengan ancaman, belum terjadi, baru potensi saja. Ya, jadi baru ancaman tuh ya. Awas ancaman gunung meletus. Nah itu baru ancaman. Awas bahaya banjir. Itu banjir itu baru bahaya. Ketika dia sudah banjir itu sudah melanda pemukiman, sudah melanda perkantoran, banjir itu sudah melanda dan menimbulkan korban, namanya berarti bencana. Gunung api meletus, ancaman gunung api itu baru ancaman. Tapi ketika dampaknya sudah nyampe ke masyarakat, sudah ada yang korban jiwa, itu disebut dengan bencana gunung. Jelas ya? Iya, jelas Bu Kunet. Jelas Pak. Jadi bahaya itu baru potensi, betul ya. Kalau bencana itu sudah terjadi dan punya korban, gitu ya. Jadi kalau bencana itu ya merupakan sebuah peristiwa ancaman yang mengancam, baik itu oleh alam dan alam yang bisa merugikan, ya, bisa menimbulkan korban jiwa, korban harta, kerugian, dan bisa dampak psikologis itu, ya. Oke, jenis bencana ada bencana alam dan non alam disebabkan oleh manusia. Tapi saya sampaikan seluruh bencana hampir semuanya disebabkan oleh manusia. Setuju? Iya, semua karena perilaku manusia. Kenapa bencana alam itu bisa disebut oleh perilaku manusia? Karena manusia tidak siap menghadapi bencana itu. Setuju gitu ya? Cuma kalau mereka siap, mereka ikut pelatihan, mereka ikut peduli terhadap penyebab bencana, mereka tidak akan jadi korban. Masyarakat juga jadi korban. Ya, contoh yang kecil saja. Saya biar nanti motivasi dengan pendidikan di salah satu negara yang sudah cukup maju dalam hal untuk mitigasi, di Jepang misalnya, ya. Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana dan mungkin belajar literasi tentang bagaimana Jepang itu melakukan mitigasi bencana cukup komprehensif, ya, mulai dari proses mitigasi strukturalnya, membangun fisik, ya, membangun, contoh dia menghadapi gempa bumi dan tsunami saja, dia sudah membangun shelter yang cukup bagus, sehingga ketika terjadi ancaman tsunami itu ada kemudahan akses buat naik ke atas, ya, gedung bertingkat, jembatan bertingkat, perkantoran bertingkat, dan aksesnya mudah untuk dilalui. Itu salah satu peran pemerintah mereka. Tapi yang sangat penting itu adalah mereka sudah membangun kapasitas sumber daya manusianya, dari mulai anak-anak kecil, taman kanak-kanak, sampai kepada perguruan tinggi, sampai kepada masyarakat luas. Mereka diajari tentang bagaimana penyelamatan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Karena di sana adalah juga cukup tinggi, sama dengan kita, ancaman gempa bumi dan tsunami. Mereka juga mengatakan seperti itu, ya. Nah, jadi sinergi antara dukungan pemerintah dengan menyiapkan sistem peringatan dini, menyiapkan tentang struktur bangunan yang bagus, juga sinergi dengan edukasi mereka, mitigasi non struktural. Hari ini kita sedang melakukan mitigasi non struktural, ya. Bagaimana kita coba untuk melatih dan meningkatkan kapasitas kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap ancaman bencana, ya. Nah, saya kira mungkin penyebab bencana itu faktor alam, ya, ada perubahan iklim, kemudian juga pemanasan global, dan selanjutnya faktor manusia, kerusakan lingkungan, ada urbanisasi, kurangnya persiapan mitigasi, termasuk juga kerakusan, kesombongan, ya, kemudian juga perilaku yang buruk yang tidak peduli terhadap lingkungan, itu juga faktor penyebab, ya. Kombinasi faktor dan sebagainya dari interaksi kompleks antara alam dan manusia seperti pembangunan di daerah rawan bencana yang tidak mengindahkan tentang tata cara pembangunan yang aman dan nyaman, begitu, ya. Saya teruskan. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kalau berbicara terkait dengan mitigasi bencana,
ini ada pengertian ya. Mitigasi bencana itu adalah mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini ada dua. Ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non struktural. Mitigasi struktural itu saya sampaikan tadi, itu adalah proses pembangunan fisik. Bapak Ibu di sini kira-kira Politeknik Bintara itu sudah membuat bangunan tahan gempa enggak? Ya. Jadi kalau seandainya ada gempa, kira-kira tahan gempa itu bukan berarti dia tahan terhadap, bukan hanya tahan terhadap goncangan saja, karena itu juga penting. Tapi adalah ketika terjadi gempa bumi, walaupun kemudian dia bangunan itu roboh, tidak menimbulkan banyak korban kepada masyarakat. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat tradisional. Contoh di Baduy, contoh di suku Asmat, mereka itu sudah punya bangunan tahan gempa. Karena kenapa? Mereka membangunnya dengan atap-atapnya yang sangat ringan, ya, yang sangat aman terhadap penghuninya. Itu namanya bangunan tahan gempa. Kalau di Jepang mungkin ada pegasnya, misalkan. Jadi kalau seandainya ada gempa dia bisa nah, ya. Jadi ada lentur begitu ya. Itu juga sama. Tapi kalau di kita dengan kondisi kemampuan sumber daya kita, ya, keuangan kita, ya kita lebih membangun yang aman, seperti pakai bangunan pakai baja ringan, misalkan gitu. Atau ada di perkotaan atapnya itu, gentengnya itu pakai atap pohon itu, kelapa. Kalau di masyarakat tradisional itu sangat aman, di aspal juga begitu sangat aman. Jadi Kalimantan lokal. Nah, jadi kalau di perkotaan saya kira salah satunya adalah kita menggunakan baja ringan salah satunya, dan genteng-genteng itu jangan sampai pakai genteng beton. Ternyata kalau saya lihat di Sulawesi Utara itu, saya nggak tahu banyaknya mereka menggunakan seng, betul ya? Seng atau bukan genteng lagi? Itu pasti ada filosofinya, ada ininya tuh, ada maknanya. Kenapa? Tapi justru itu akan lebih meringankan gitu ya. Kalau terjadi sebuah kehancuran, itu tidak berdampak kepada penghuni, lebih ringan dibandingkan dengan di Jakarta. Misalkan pakai genteng pakai genteng beton, ya kan? Sehingga kalau ambruk penghuninya nggak akan, semuanya tertimpa, ya, luar biasa. Nah, itu adalah mitigasi struktural. Bagaimana kita berupaya untuk mengurangi risiko dengan cara membangun secara fisik hal-hal yang bisa mengamankan masyarakat kita. Di Jepang juga sudah membangun misalkan tembok-tembok penghalang tsunami. Berapa? Tergantung historis mereka. Kalau tsunami-nya pernah nyampe 10 meter, dia bangun misalkan 15 meter. Tapi tahun 2011 dia membangun tembok untuk penghalang tsunami 10 meter, ternyata tsunami-nya 15 meter. Jadi ya salah satu keterbatasan manusia kan begitu, ya. Jadi pentingnya kita untuk melakukan kearifan lokal. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan tentang teknologi, mengandalkan tentang kekuatan fisik saja, tapi kita pun harus lebih utama mengandalkan tentang kekuatan pengetahuan manusia itu tentang perilaku dan sebagainya. Nah, mitigasi non struktural adalah penyadaran, edukasi, peningkatan kemampuan. Ini ya Bapak Ibu semuanya yang harus kita kuatkan. Karena kalau struktural, saya kira mungkin sekuat apapun menghadapi bencana yang besar, dapat. Tapi kalau dengan mitigasi non struktural, salah satunya itu adalah kita akan bisa mampu untuk bisa mengurangi dampak. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak literasi tentang keselamatan terhadap ancaman bencana. Banyak berlatih, ya, banyak berlatih, kemudian banyak
kita untuk menjadi dampak dari bencana. Contoh saja nih, ya. Contoh mitigasi non struktural kita melakukan pelatihan. Saya tanya sekarang, ada yang pernah ikut pelatihan kebencanaan di sini? Kakak? Oke, maju depan. Satu orang aja jadi monitor. Ya, siapa tadi ya? Kita akan coba satu orang, dua orang boleh. Dua orang boleh, dua orang. Nah, ya. Oke, Mas. Siapa namanya? Saya Lampok, Pak. Oke. Bapak Ibu semuanya, Mas Lampok ya? Lampok. Sekarang satu orang lagi? Oke ya. Oke, saya berdiri ya. Oke, sini bro. Ya, kita praktek. Sekarang saya tanya, ketika terjadi gempa bumi saat ini, apa yang dilakukan? Respon apa yang pertama kali kita lakukan? Masuk kolom meja. Ini Pak. Oke, apa yang dilakukan? Pertama misalnya mencari pelindungan gitu, misalnya kayak di bawah meja atau misalnya kayak segera mungkin keluar dari ruangan di bawah dari yang misalnya bisa menjatuhkan atau misalnya jadi bisa mungkin jangan deket-deket banyak orang gitu, harus jauh-jauhan bila perlu di ruangan terbuka waktu itu gitu pelakukannya Pak. Jadi kalau di lapangan itu yang terbaik. Dan pertama apa tadi? Kalau memang itu terlalu cepat menjatuhkan maka cari tempat sendiri dulu Pak. Oke, cari tempat tersembunyi. Pak Lampok, apa ya? Kalau saya pertama adalah Lindungi kepala. Oke. Lalu kemudian kalau kita dalam ruangan atau kelas, kita masuk kolom meja. Oke. Jika ada tiang kuat atau segitiga kehidupan bisa bersandar di bawah ke samping tiang. Oke. Lalu kemudian kita setelah itu tunggu beberapa waktu, lalu kemudian kita arahkan keluar menuju ruang terbuka atau lapangan terbuka. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Pertanyaannya adalah, itu kan teori. Teori itu bila kalimatnya jika ada meja tuh sini. Yang ada apa? Kursi bisa kita gunakan. Terus apa lagi? Jika apa lagi coba? Oke ya. Jadi pertama kali ini buat SOP juga. Jangan karena kepanikan itu adalah salah satu potensi orang untuk menjadi korban. Takut, panik, teriak, lari ke sana ke sini, itu yang bisa menambahnya korban. Jadi Anda setuju tadi, lindungi kepala Anda dulu ya dengan terhadap sesuatu yang akan bisa membahayakan kita semua. Apa yang bisa membahayakan kita? Keruntuhan pastinya kan? Ingat ya, bencana tidak menyebabkan kematian, tapi dampak bencana itu. Saya ulangi ya, gempa bumi tidak menyebabkan kematian, tapi dampak gempa bumi itu yang bisa menjadikan kita menjadi korban. Begitu ya. Oke, sekarang ketika kita sudah tidak lagi tidak lagi panik, tapi antara ketidakpanikan dengan respon kita melindungi kepala itu harus bersama. Setuju ya? Jadi jangan nggak panik, tenang aja gini gitu ya. Nah, ini sama aja. Sedangkan ancaman itu kan cepat sekali. Tidak panik, tapi kita melindungi kepala kita. Oke, tekniknya di sini masalah kita tidak. Gak usah pakai ini. Sekarang tadi Mas Lampok setuju saya, lindungi kepala. Sekarang teknik melindungi kepala seperti apa supaya memang sesuai dengan prosedur untuk keamanan dan perlindungan diri. Bagaimana caranya melindungi kepala? Tadi bilang akan melindungi kepala. Oke, gitu. Oke. Setuju? Karena nggak tahu jadi setuju. Setuju Pak. Oke. Coba Pak, melindungi kepala gimana? Itu saja udah jadi korban.
kecepatan kita berpikir merespon itu harus dibarengi dengan tindakan yang harus kita lakukan, gitu ya. Oke, gini ya. Semua ikuti saya gini. Ini satu, begini posisinya. Gini ya. Ini. Tetapi ini udah semuanya gini. Oke. Kenapa harus begini? Menutupi ubur-ubur. Karena betapa banyak ya pengalaman di Turki, di Haiti, ubur-uburnya kena tertimpa dengan runtuh. Maka ini penting ya. Kalau seandainya kita tidak ada meja ataupun kursi yang bisa menghalangi kepala kita, ini salah satu strategi ketika kita tidak ada alat untuk bisa melindungi diri. Caranya ini, posisinya begini, sujud, tapi kepalanya sujud, dengkulnya berarti ya dengkulnya, nah itu posisinya, dengkulnya jangan begini, kalau gitu gampang jatuh, dengkulnya dua-duanya ke lantai, nah sujud, terus sujud, kepalanya tapi Kepalanya dilindungi. kepalanya gitu. Nah, ini pundak ini dilindungi seperti ini, ya, kepala ini menunjuk seperti ini dan melindungi dagu kita dari gempa itu ada vertikal dan horizontal, ada swing gitu ya. Jadi lindungi kepala dagu kita juga, lindungi kepala kita seperti ini. Dan posisinya sekuat mungkin menahan goncangan, ya. Nah, ini udah kuat nih, karena udah ditahan sih. Ininya dibuka dikit, nah gitu, ya. Dalam hitungan detik, inilah yang bisa menyelamatkan ribuan orang dari dampak dari gempa itu. Karena kalau dia menimpa, maaf ya, bagian ini tidak menyebabkan kematian, menimpa ini. Tapi kalau seandainya sudah menimpa kepala, ya, dengan 2 atau 5 kilo saja, itu sudah pingsan meninggal. Dengan seperti ini sudah sangat aman sekali. Oke, sudah cukup. Turun tangan. Oke. Kita minjem kursi satu aja. Kursi satu. Oke, kursi satu. Nah. Sekarang bagaimana caranya menggunakan kursi yang benar, gitu ya? Ketika kita sudah ada pelindungnya. Jadi nggak perlu lagi kita tutup kepala, tapi kursi ini akan dijadikan sebagai kita tempat untuk berlindung. Oke, Mas. Bagaimana caranya menggunakan kursi? Oke. Baik. Boleh juga seperti ini. Tapi kalau mau lebih aman, ya, nah, pegang yang kuat. Ininya pegang yang kuat, ini pegang kuat. Kepalanya masuk balik ke dalam. Gitu. Oke, ya. Posisinya sama ya. Nah, ini juga akan lebih aman terhadap kepala kita, juga terhadap tubuh kita dari dampak itu. Tepuk tangan dong semuanya. Ada upaya, gitu ya. Oke. Nah, beda lagi ketika kita menggunakan meja, ya. Kalau meja itu kita ada namanya sama ya, drop, cover, dan hold on. Drop itu segera kita merunduk, ya. Ini nggak cukup mejanya gitu. Meja yang bisa untuk ada melindungi. Nah, meja yang kanan tangan tadi mana? Meja yang kanan tangan tadi. Nah itu, tapi kalau kita belajar di sini nggak ada mejanya. Kita pakai kursi ya. Jadi kita bisa menggunakan kursi, kita bisa menggunakan meja, bisa juga tanpa kursi, tanpa meja seperti tadi. Ya. Nah itu kan waktunya sebentar, Bapak Ibu semuanya, tapi bisa menyelamatkan kita. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu semuanya dalam kondisi panik kemudian lari semuanya ke pintu keluar, apa yang terjadi? Mohon maaf ya, ambruk semuanya. Dalam kondisi kita tidak menutup kepala, tidak siap, maka banyak korban di Padang, di beberapa provinsi yang sudah mengalami itu
mayat bertumpuk di depan pintu keluar, ya, bertumpuk di sana karena ketidaksiapan mereka, karena kepanikan mereka. Tapi kalau terjadi di Bentara, karena Bentara sudah dilatih, maka semuanya aman. Coba lagi, satu lagi. Oke, akhir, Hil. Oke, Hil. Masuk ke dalam apa namanya, meja seperti apa? Nah, posisinya harus megang kedua kaki meja. Coba. Bukan, kaki meja mana? Itu bagian meja. Posisinya menghadap horizontal. Coba horizontal. Horizontal ke sana, ke sana. Nah, meja yang ini pegang. Ini pegang. Nah, ini pegang yang kuat ya. Pegang yang kuat ya. Nah, jadi jangan sampai, mohon maaf, badannya ketutup meja dong. Ini posisi yang sangat aman, ya. Kalaupun misalkan ketimpa apa, ini dia kaget aja. Ini juga harus dites kira-kira mejanya kuat nggak untuk bisa menimpa itu. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, bila ini dijadikan kebiasaan kita terus berlatih, ya, terus berlatih, maka respon seperti inilah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi coba Bu Elis, setiap tahun lah, ya, bulan April atau bulan Oktober itu bikin simulasi. Kita akan tes kesiapan Politeknik Bentara sebagai kampus tangguh bencana nih, ya. Bagaimana ada learning sistemnya, bagaimana yang memperingatinya. Nanti ada misalkan setelah ditunjuk security di sini, atau misalkan apa namanya dari salah satu dosennya di sini menjadi komando tanggap darurat. Perhatikan saya, ikuti kata-kata saya. Kita dalam menghadapi bencana gempa bumi saat ini, segera lindungi kepala kita semuanya masing-masing, gitu, ya. Lindungi kepala kita. Kalau ada kursi, silakan dengan kursi, dengan kedua tangan kita, dengan tas kita dan sebagainya. Intinya kepala kita lindungi. Jangan panik. Ikuti saya. Jangan menggunakan lift. Nah, itu kata-kata yang penting bahwa Kapten Blue misalkan ini, ya. Mengikuti ke tangga darurat. Lalu kemudian berkumpul di lapangan terbuka. Itu penting sekali, ya. Dan itu kalau dijadikan kebiasaan, mudah-mudahan akan bisa menyelamatkan kita semua. Dan di Jepang, Bapak Ibu semuanya, program ini sudah sangat rutin. Mereka sudah menjadi habit mereka. Sehingga ketika terjadi 2020 kemarin, 2020 tahun berapa tuh Pak Charles itu? Ketika terjadi bencana besar gempa bumi dan diikuti dengan tsunami, ya, di bandara, zero victim, tidak ada satupun korban. Karena mereka sudah terbiasa gitu. Ada fluid, ada peringatan dini, mereka langsung naik ke akses penyelamatan aman. Tepuk tangan buat oke ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya ketika simulasi, ya, simulasi itu sudah dikondisikan. Jadi ada sirine nanti sebagai tanda gempa. Saya ingin tahu respon Bapak Ibu semuanya ketika mendengar suara sirine atau hujan gempa. Sudahkah kita melakukan upaya seperti itu? Gitu ya. Dan itulah yang kemudian secara internasional diberlakukan sistem drone cover and hold on. Ya, kita berlindung, merangkap, dan kemudian kita tidak berusaha untuk menghindari dari dampak ancaman bencana. Bahkan sebetulnya kalau kita berada di lapangan terbuka, nggak perlu kita panik ataupun menutup kepala, karena gempanya tidak menyebabkan ancaman buat kita, betul kan? Iya. Misalkan kita lagi main bola gitu kan, nggak perlu kita lari, cukup duduk, ya, atau bersujud. Tujuannya supaya tidak jatuh lagi, duduk saja. Itu akan lebih aman dibandingkan kita ada di stadionnya, gitu ya. Makanya teknik seperti itu tadi harus diikuti, dilakukan, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, saya kembali kepada tentang resipi. Sampai berapa lagi? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Ini penting ya. Saya sampaikan tadi,
bencana itu ada faktor-faktor pendukung. Ya, bencana terjadi dikarenakan faktor pertama itu adalah ada ancaman, ya, ada bahaya, hazard, ya. Lalu kemudian kerentanan, vulnerability. Ini ada juga faktor yang bisa mendukung potensi terjadinya bencana, ditambah dengan kurangnya kemampuan. Katakanlah kemampuan kita belum diketahui, tapi semakin tingginya kerentanan, semakin besarnya ancaman, maka potensi terjadinya bencana semakin besar. Nah, yang disebut kerentanan itu siapa? Kerentanan itu sudah jelas adalah golongan, ya, ataupun sumber daya, potensi yang justru akan bisa menurunkan ketahanan dari ancaman itu sendiri. Contoh apa? Oke lah, kita kenal misalkan ada kelompok-kelompok rentan, ya termasuk mungkin disabilitas, ya, orang-orang tua, ya, nenek kakek kita yang kemampuannya mungkin sudah tidak sigap lagi begitu, ya. Lalu kemudian juga orang sakit, siapa lagi? Bayi atau anak-anak dan ibu hamil. Itu prioritaskan. Kalau di sini mahasiswa boleh hamil, nggak boleh hamil, ya? Boleh hamil tapi nggak sekolah. Ya, artinya kelompok rentan itu salah satunya ibu hamil, gitu ya. Makanya Bu Elis harus juga diprogramkan ke kampus tidak boleh menggunakan sepatu yang punya hak tinggi. Kalau mau jadi kampus tangguh bencana. Karena kenapa? Dengan hak tinggi itu akan bisa memperlambat orang untuk melakukan evakuasi. Ya, betul nggak? Nah, jadi itu salah satu misalkan pengamanan kita, mitigasi kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, semakin besar ancaman maka semakin besar juga, saya ulangi, semakin besar kerentanan maka semakin besar juga potensi bencana. Sekarang saya tanya, ada bahaya atau ada ancaman, tapi kerentanannya nol, kira-kira terjadi bencana nggak? Ada potensi tapi kecil, betul kan? Ada orang di pegunungan tinggalnya cukup nyaman gitu ya. Nah, potensi banjirnya untuk kebanjiran, ya, kira-kira ada nggak? Nggak ada, karena dia berada di pegunungan tinggi. Dia punya potensi bencana lain, karena longsor, apalagi kebakaran, misalkan, bisa. Tapi untuk ancaman banjir, no. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada masyarakat tinggal di sepanjang sungai, ya, ancamannya pasti banjir, betul kan? Siapa yang rentan? Yang rentan siapa? Yang disebut dengan rentan itu siapa? Selain yang saya sebutkan tadi, ada kelompok-kelompok rentan. Selain kelompok rentan, apalagi yang disebut dengan rentan? Nggak bisa berenang. Orang yang nggak bisa berenang. Orang yang tidak bisa berenang. Kalau banjir besar yang bisa berenang juga ada juga. Kerentanan itu bukan hanya dari manusia saja, tapi bisa berupa lingkungan. Semakin padat pemukiman penduduk, maka semakin rentan dia terjadinya bencana. Setuju? Semakin rentan, semakin banyaknya gedung-gedung bertingkat di sana, mau sekolah, mau perkantoran, maka semakin rentan juga terhadap ancaman bencana. Semakin rentannya kebijakan, tidak punya kebijakan, tidak punya ada aturan, tidak ada kalimat misalkan tidak dikeluarkannya oleh gubernur ataupun wali kota, bupati terkait dengan larangan untuk membangun rumah-rumah di sepanjang jalur sungai. Itu juga termasuk rentan kebijakan. Maka semakin tinggi kerentanannya, maka bencana semakin besar, gitu ya.
Jadi itu yang disebut dengan bagaimana proses untuk pengurangan risiko bencana. Bagaimana Pak solusinya? Itu ada di situ kapasitas. Kita fokus kepada kemampuan kita untuk bisa menghadapi dampak. Bakhil tadi akan lebih selamat dibandingkan dengan orang yang belum tahu bagaimana caranya untuk menghadapi gempa bumi. Dia akan lebih selamat. Mas Lombok pun akan lebih selamat. Kita semua di sini akan lebih selamat karena lebih tahu apa respon pertama kali ketika kita terjadi gempa bumi di gedung bertinggi. Setuju? Itu namanya kapasitas. Itu yang harus kita gaungkan, yang harus kita terus sampaikan kepada masyarakat tentang dampak daripada ancaman itu. Namanya itu kapasitas. Nah, kapasitas kita itu macam-macam, bukan hanya pelatihan, bukan hanya edukasi, ya, bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi kita juga bisa melakukan banyak aktivitas lain, gitu ya. Mau simulasi, Bapak Ibu, misalkan membuat spanduk sosialisasi di masyarakat luas, itu juga termasuk juga mitigasi non struktural. Hati-hati musim hujan akan menghadapi banjir. Hati-hati di depan banyak jalan bolong. Itu juga salah satu mitigasi non struktural, memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat tentang ancaman bencana yang terjadi. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu semuanya terhadap dengan ancaman-ancaman bencana yang terjadi, ya. Nah, yang lainnya, nah ini proses terjadinya bencana. Saya sampaikan tadi ada bahaya, ada kerentanan, kemudian dia memiliki risiko bencana besar, kemudian ada pemicunya, ya, sehingga terjadinya bencana. Apapun, ya, apapun. Setiap bencana pasti ada kerentanannya, ya. Setiap bencana, ya tentunya ada ancamannya, gitu, ya. Nah, tapi bagaimana upaya kita untuk bisa meminimalisir, mengurangi dampak dari ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Dan saya menyarankan Bapak Ibu semuanya mengupload Inaris, ya, sudah punya Inaris, ya, mengupload saja itu update, ya. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang kira-kira di Politeknik Bentara ini ancaman apa sih paling tinggi, ada di Inaris. Paling tinggi paling banjir, terus gempanya mungkin sedang, ya, kekeringan dan sebagainya. Di sana ada. Tinggal klik Politeknik alamat Politeknik Bentara ataupun jalan apa di sini, diklik saja nanti keluar di situ. Melalui satelit akan ketahuan itu ancamannya apa, ya. Masih ada waktu? Habis? Ya wis, habis. Ya, oke. Terima kasih Pak. Kita mau lanjut ke tanya jawab ya Pak, boleh ya Pak? Boleh. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi kita akan masuk ke tanya jawab ya. Tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Hewan sangat informatif ya. Saya aja sampai gitu ya. Ya, bedanya bahaya sama bencana aja saya bingung gitu ya. Nah, sekarang waktunya dari teman-teman mahasiswa mungkin atau dari saya. Waduh, langsung ada yang tanya nih Pak, banyak yang tertarik bertanya. Boleh Jessica bantu? Boleh? Ya, mana dulu nih? Ya, terima kasih. Nama saya Benny, saya dari Prodi Persib Pendidikan Inklusif. Terima kasih Mbak sudah menjelaskan tentang mitigasi. Yang saya mau tanyakan adalah ini adalah gedung kami. Kami sebagai mahasiswa juga merasa khawatir ketika ada bencana gitu. Nah, seandainya Pak jalur untuk evakuasi ini kan hanya misalnya ada satu, kira-kira sebenarnya untuk jalur evakuasi itu berapa Pak? Berapa banyak itu jalur evakuasi yang harus disediakan gedung untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi? Itu Pak, terima kasih. Oke, baik. Mau langsung dijawab Pak tadi Pak pertanyaannya? Kalau kalimat berapa banyaknya tergantung dari kebutuhan kita, ya.
dan modelnya banyak-banyak. Ada beberapa gedung tertentu, misalkan ada yang seperti perosotan. Jadi saking ingin untuk menyelamatkan itu, dia menggunakan jalur itu. Seperti di BPBD Provinsi Bali itu ada dari gedung lantai 3. Tapi itu biasanya digunakan untuk barang, tapi bisa buat manusia juga. Nah, kalau terkait dengan jalur evakuasi, yang pasti kalau seandainya ada lift, ya harus ada tangga darurat dalam rangka untuk bisa menjadikan akses untuk keluar untuk jalur evakuasi itu. Biasanya kalau makanya sesuai kebutuhan, kalau gedungnya cukup luas, biasanya kiri kanan tangga daruratnya, termasuk kenyamanan gedung ini. Berarti di sini dari awal makanya harus disampaikan kalau terjadi gempa bumi. Pernah dengar ini ya, pramugari di pesawat itu menyampaikan tentang SOP ketika terjadi insiden. Itu sama persis harus begitu. Gedung ini, kita berada di aula ini memiliki misalkan alat detektor, smoke detector. Terus gedung ini dilengkapi dengan misalkan apabila terjadi gempa bumi di ruangan ini, pintu keluar di sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu semuanya, dan kemudian ada tangga keluar untuk bisa menyelamatkan diri. Itu harus dihafal, harus disebutkan, dan orang yang hadir di sini harus tahu. Bukan berapa banyaknya jalur keluar, tapi harus tahu di mana posisi untuk jalur keluar, akses keluar. Jangan sampai dia masih bertanya-tanya. Saya tanya mungkin, kalau saya jangan ditanya, pasti saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu yang hadir di sini setiap hari harus tahu di mana tangga darurat. Ya, di lantai 3. Ada sebelah mana? Kiri kanan? Harus tahu. Bu Elis sebelah sini bilangnya. Tapi para peserta sebelah sana. Berarti ada 2 dong. Dan ingat, jangan dikunci. Percuma kita punya tangga darurat tapi dikunci. Ketika terjadi gempa, apa yang terjadi? Lumpuh semua di sini. Itulah kesalahan kita. Ya, hati-hati. Jangan sampai dikunci supaya ketika terjadi sesuatu yang real terjadi itu langsung berfungsi. Ya, dan itu harus ada penanggung jawabnya. Ya. Sekali lagi, bukan berapa banyak sarana evakuasi, tapi harus ada dan harus diketahui oleh penghuni dari gedung ini. Apalagi tamu harus prioritas karena tamu termasuk kelompok rentan, gitu ya. Dan mereka harus tahu tentang disampaikan, makanya SOP itu penting. Karyawan, ini Bapak kalau seandainya gempa bumi, ini tangga daruratnya sebelah kiri kanan. Gitu. Nah, saya Kurnia Pak sebagai komandannya Pak, jadi Bapak harus ikut saya kemanapun saya ikut, Bapak ikut saya kan. Jadi harus tegas. Kalau Ibu pakai hak tinggi dibuka Bu, ikuti saya. Memang harus tegas dalam hal untuk menyelamatkan diri kita. Gitu ya. Oke. Ada lain? Ada lagi? Tadi kayaknya ada 2 yang mau bertanya. Oh, Hillary. Udah pakai mic, double mic. Boleh. Dan juga hukumnya dan juga teman sebenarnya. Ya, jadi yang mau saya tanyakan pertama adalah kan tadi Bapak bilang bahwa orang-orang yang rentan gitu ya, itu sebaiknya diselamatkan terlebih dahulu gitu ya Pak. Nah, cuman bagaimana kalau misalnya kan namanya dia rentan ya Pak. Nah, sedangkan misalnya kita sendiri juga sedang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri gitu ya Pak. Berarti karena tadi Bapak bilang bahwa perlunya ada sebuah komando gitu ya Pak. Nah, berarti artinya sebenarnya sebuah komando itu dia harus orang yang paling siap, paling sigap, dan orang yang paling mengerti tentang kondisi di situ ya, gitu ya Pak. Nah, cuman dia sendiri kan juga perlu menyelamatkan diri Pak. Nah, sekarang gimana Pak sehingga dia bisa maksudnya dia dan mungkin ada orang-orang lain lah ya Pak. Nah, itu yang bisa bantu menyelamatkan gitu. Karena kan melihat dari kondisi dan segala macamnya Pak ya. Terutama mungkin yang tua susah berjalan atau misalnya yang hamil dan itu Pak, anak kecil yang sangat rentan, dan mungkin juga ada yang susah diberitahu seperti itu Pak, terutama yang tadi Bapak disabilitas itu Pak. Itu sih Pak yang mau saya tanyakan. Dan juga yang kedua Pak, boleh ya Pak, saya izin Pak.
gimana Pak cara, Bapak kan sudah banyak nih Pak berkeliling ya, dan juga pasti sudah banyak sekali literasi yang pengetahuan yang Bapak miliki, gimana Pak caranya agar paling efektif gitu Pak tentang ini menangani mitigasi bencana ini kan, terutama kan tempat kampus kita ini kan, gedung ini belum kita apakah ini sudah dianalisa gitu Pak, ini kemungkinan potensi bencana di sini yang akan jatuh lampu atau apa gitu, seperti itu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu Kurnia, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya. Masuk ya, jawab ya. Pertama, makanya pentingnya kita membentuk tim. Ya. Nah, tim apa namanya? Ya, tim khusus untuk komando tanggap darurat di kampus ini. Jadi nanti tim itu dilatih. Gitu. Jadi ketika ada gempa, ya tentunya yang paling pertama selamatkan diri kita dulu, baru orang lain, kan begitu. Ya, jangan sampai kita menyelamatkan orang lain tapi diri kita tidak siap. Misalkan disiapkan apa namanya helm, ya helm untuk perlindungan, misalkan itu khusus dipakai apa namanya Captain Blue, ditaruh di sini misalkan. Fluid sebagai apa namanya simbol peringatan agar personil yang ada di ruangan ini mengikuti dia. Bendera misalkan, karena setiap lantai kan harus ada koordinatornya untuk bisa mengikuti. Dan dia harus dilatih. Dia harus dilatih penyelamatan dulu, dia harus dilatih untuk apa namanya penyelamatan orang lain juga. Ya, jadi penting supaya nanti ketika dia mengarahkan ke jalur evakuasi tadi, ya, lalu kemudian dikumpulkan di lapangan terbuka, itu nanti diabsen lagi. Siapa yang memang pada hari ini masuk, kira-kira sudah apa namanya sudah lengkap atau belum, misalkan gitu. Jangan sampai nanti pas kita hitung, tadi pagi dia bersama kita masih ada, kok di lapangan nggak ada ya, jangan-jangan dia di kamar mandi, jangan-jangan dia ada di ruang-ruang lain yang memang ternyata dia sendiri jadi korban. Itu pentingnya kantor dulu untuk bisa mengabsen. Kalau yang lain terkait dengan kekuatan gedung itu bukan BNPB kayaknya juga, ya. Apalagi kalau kayak tadi Pak, tahu nggak kira-kira ini mau jatuh? Saya nggak tahu, gitu. Ya. Di Joko Widodo itu tahu. Bahaya banget, bahaya banget Pak. Emang kita kuat pakai meja ini? Yang mana? Kalau jatuh kayaknya meja Ya, itu kan sebagai upaya. Kita nggak bisa menjamin, misalnya kayak katakan tadi kayak meja itu kekuatannya bisa nggak bisa menampung gitu. Tapi minimal dia tidak langsung menimpa tubuh kita. Utama kepala ya. Betul ya. Jadi kepala kita sama dengan tangan kita dengan ditutup seperti ini, juga kemudian pundak kita untuk menghindari patah leher kita dengan bebas begini. Lebih aman mana? Tentunya lebih aman dan lebih. Upaya namanya kan mitigasi. Mitigasi itu mengurangi risiko, bukan mencegah atau menghilangkan, tapi mengurangi risiko. Gitu ya, ya. Ada lagi? Ada lagi mungkin satu ya, boleh? Ya. Pak, mohon izin tadi saya di dunia dari dunia konseling. Mungkin tadi sudah disampaikan Hillary ya terkait pertanyaannya. Gimana nih? Tadi kan sudah dicontohkan juga mitigasi untuk kalau kita ada gempa itu kan kita nggak boleh panik juga gitu. Dan juga tadi udah dicontohkan lewat mejanya tadi. Mejanya tuh cukup besar ya. Beda sama ya, meja kita yang biasanya kita kelas di kuliah gitu. Kita kan kuliah juga pakai meja yang seperti ini ya Pak ya. Lu bagaimana Pak untuk mitigasinya? Apakah kita harus mencari meja ke depan-depan atau ada alternatif lain Pak? Itu saja, terima kasih. Gunakan sumber daya yang dekat dengan kita, ya, dan bisa kita pakai untuk melindungi tubuh kita. Apa saja? Saya sampaikan tadi, kalau tidak ada meja, tidak ada kursi, maka tangan kita yang bisa menutup. Kalau ada tas kita, itu lebih bagus tas kita yang menutup kepala kita. Ya, jadi nggak mesti harus kita lihat teori gitu. Kata Pak Hendrawan harus ada meja. Saya nyari meja dulu, keburu mati. Saya harus nyari kursi dulu, keburu menimpa. Jadi ya, cari yang terdekat untuk bisa melindungi. Itu lebih bagus. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mencari resiko yang lebih berbahaya. Apalagi ada saya kan pelari Pak. Jadi bagaimana? Kalau ada gempa saya langsung lari aja Pak. Itulah
salah satu potensi jadi korban bencana. Kita jauh lari, tapi yang lain gimana? Ada kasus Bu, saya waktu di Lombok itu 2018 itu ada gempa bumi besar. Saya di Lombok, ada di lantai 2. Ya, di lantai 2 di kamar pagi malam-malam. Pas terjadi gempa itu cukup lama 10 detik lebih, ya. Tapi kalau saya karena insting saya sudah terbiasa, maka saya lakukan itu. Saya lindungi kepala saya dan di situ ada meja, saya masuk kolong meja, saya sendiri, nggak ada yang ngelihat juga, karena memang melindungi diri kita gitu. Lampu mati, ya karena gempa mati lampu. Apa yang terjadi? Ketika gempa sudah berhenti, saya keluar pintu, banyak korban, bukan mati, korban berjatuhan, ada yang nabrak pot kembang, ada yang masuk ke lubang di itu, luka-luka mereka semuanya. Karena kenapa? Mereka panik dan mereka nggak paham apa yang pertolongan. Karena kepanikan itu yang menyebabkan mereka menjadi korban. Ya, jadi sekali lagi kita sekarang sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana menghadapi gempa bumi dan sebagainya. Panik pasti panik, ya, tetapi kalau seandainya kita paham, lindungi kepala kita dulu, lindungi diri kita dulu, baru kita akan bisa melindungi kita keluar ke dunia. Gitu ya Pak Kurnia. Oke, baik, terima kasih Pak. Informasi pengetahuannya juga untuk kita semua, jadi benar-benar tahu gitu ya Pak. Nah, mungkin sebelum kita tuh boleh minta satu statement itu Pak, apa pesan untuk kami, ya tadi udah banyak banget ya pesan, mungkin boleh satu statement supaya kami teringat gitu ya Pak. Baik, saya sampaikan berulang-ulang, bencana itu pasti akan terjadi, tapi bagaimana upaya kita untuk mengurangi dari ancaman itu tidak menjadi korban, ya, karena bencana itu lebih banyak dilakukan oleh ulah manusia, oleh perilaku manusia sendiri. Kalau kitanya tidak siap, kitanya tidak siaga terhadap ancaman itu, maka kita akan jadi korban. Sekali lagi, mudah-mudahan kita yang hadir di sini makin sadar terhadap ancaman bencana yang ada di sekitar kita, makin semangat juga untuk bisa melatih diri kita dan juga menyelamatkan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang ada di luar sana, agar mereka juga terlindungi dari ancaman. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kenali bahayanya dan kurangi resiko, ya, resikonya. Jangan fokus pada bencana. Dan salah satu yang penting adalah pengetahuan adalah kunci untuk bertahan hidup ya Pak, betul ya Pak. Dan mengurangi resiko bencana itu adalah dengan pengetahuan yang kita miliki. Dan siang hari ini, pagi sampai habis siang ya, kita dibekali banyak ya, meskipun waktunya singkat, tapi sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Erawan itu sangat banyak ya, informasi dan pengetahuan, dan tentunya itu menambah pengetahuan kita supaya kita bisa lebih siap ya, ke depan kita bisa berlatih lagi ya, barangkali tadi yang disampaikan Pak Erawan di sini jadi salah satu universitas ya, perguruan tinggi ya, yang punya keterampilan dan kesiapan kepada adanya bencana. Terima kasih sekali Pak Herawan untuk waktunya, ya, perhatian dengan memberikan ilmu kepada kami ya, dan saya melihat mahasiswa sangat antusias ya. Semoga ke depan pengen belajar lagi ya, tentunya ya, untuk teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu juga, Bu Alis, Bu Adi, Bu Li, dan dari BNPB. Terima kasih teman-teman. Pemerintah kampus sudah hadir juga. Semoga acara hari ini bermanfaat ya.